Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Mojokerto, Bapak Abadi MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMK Negeri 1 Mojokerto, serta Bapak Ibu peserta yang hadir dalam CGP Angkatan 7 SMK Negeri 1 Mojokerto. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini bisa diberi kelancaran dan keberkahan. Kepada Bapak Elvin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, mari kita berdoa agar acara pada hari ini dapat mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad wa ya musta'in min syarril mustaqim syarril ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana kasiran wa barikhu bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa ismatika atini ma ataita ibadaka sholihin. Allahumma ja'alna wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Elvin. Yang selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Sujoko selaku Waka Kurikulum. Kepada Bapak Sujoko, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah komunitas kecil, komunitas perubahan yang mana kami berharap dengan komunitas-komunitas seperti ini kita bisa berkembang menjadi komunitas yang lebih besar sehingga ke depan jargon bergerak menggerakkan itu benar-benar terjadi. Perubahan memang harus terjadi dan harus disegerakan sehingga perubahan positif yang kita lakukan bisa benar-benar memberikan dampak yang baik kepada komunitas, kepada sekolah, kepada seluruh ekosistem di sekolah ini sehingga apa yang didapatkan oleh siswa benar-benar bermanfaat, benar-benar kita melakukan pembelajaran yang berfokus kepada siswa-siswa kita yang benar-benar bisa mengedepankan dan bisa mengembangkan seluruh potensi dan bakat yang dimiliki oleh siswa kita. Bapak Ibu sekalian, kami berharap kegiatan seperti ini bisa berjalan tidak sekedar dalam rangka menjalankan tugas, tetapi ini bisa berjalan secara berkesinambungan, terjadwal, dan bisa melibatkan lebih banyak orang lagi di sekolah ini. Kami berharap ini menjadi awal yang baik, menjadi awal bagi perubahan yang positif untuk sekolah kita. Kami mengucapkan selamat berkegiatan.
Semoga berjalan dengan lancar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan bersama JGP Angkatan 7 SMK Negeri 1 Mojokerto dalam kegiatan Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf Utomo SPD. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, teman sejawat, guru-guru pengajar SMK Negeri 1 Mojokerto. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya Muhammad Yusuf Utomo, JGP Angkatan 7 Kota Mojokerto akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah tentang apa yang kami peroleh sehingga kita bisa saling sharing begitu. Bapak Ibu sekalian, ada 6 topik yang akan kami sampaikan, yang saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan 3 pertanyaan pemantik. Bapak Ibu coba setuju apa tidak setuju kira-kira. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Bapak Ibu? Setuju. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pun pada awalnya demikian setuju Bapak Ibu sekalian. Tetapi setelah kami memperoleh pendidikan di JGP ini, ada perubahan-perubahan paradigma yang perlu kami sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, kita bahas dulu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, apabila saya dalam ini contoh memiliki benda yang berharga di sini, kira-kira dapatkah Bapak Ibu memaksa saya untuk membuka apa yang ada di kepala saya ini? Bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Orang lain apakah bisa? Bisa. Nah, kalau seandainya saya enggak bersedia, kira-kira bisa enggak? Negosiasi sampai bisa, Pak. Kalau seandainya saya mentok enggak bisa, yakin enggak bisa, gimana? Tetap nggak bisa, Pak. Tetap nggak bisa Bapak Ibu. Kita tidak bisa menggali informasi dari siswa kalau siswa mempertahankan sekuat mungkin. Karena kesimpulannya Pak, yang bisa mengendalikan diri kita atau yang bisa membuka telapak tangan saya ini bukan Bapak Ibu, tetapi diri saya. Kalau saya mengizinkan membuka, maka terbukalah. Tapi kalau selama saya tidak mengizinkan, maka tidak mungkin. Ya, seperti ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui. Jadi yang bisa mengendalikan diri manusia itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita menghadapi 4 ilusi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Yang kedua, kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semuanya sebetulnya ilusi Bapak Ibu sekalian. Jadi berdasarkan pengalaman saya, apakah guru bisa mengontrol murid? Tidak bisa Bapak Ibu. Kita punya aturan, siswa harus turun dari motor. Ketika kita awasi, siswa akan tertib. Tapi coba kita tinggal. Saya ke BK, saya lihat dari kaca. Saya sampai ngelus dada Bapak Ibu. Masya Allah, ternyata anak-anak ini tertib kalau diawasi. Dalam hal ini, guru tidak bisa mengontrol murid. Jadi selama ini kalau ada anggapan guru bisa mengontrol murid, ini hanya ilusi Bapak Ibu sekalian. Ini perlu kita luruskan. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian kita perlu memahami ada perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan.
Sebetulnya siapa sih sebetulnya yang bisa mengontrol ya? Tadi kita dengan teori tangan tadi kita ketahui bahwa yang bisa mengontrol ini bukan orang lain tetapi diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke disiplin positif, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini ada pemaparan apa sih makna disiplin, lalu teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita bahas dulu tentang disiplin. Mungkin selama ini disiplin itu kita terjemahkan tertib. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Disiplin itu artinya belajar. Jadi, disiplin adalah belajar. Ini perlu kita pahami bersama. Jadi, di slide sudah kita jelaskan, disiplin berasal dari disiplina yang artinya disiplin. Mana asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini perlu kita pahami bahwa disiplin itu sebetulnya adalah belajar. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita harus paham tentang nilai-nilai kebijakan universal, Bapak Ibu. Alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka dan saat ini siswa juga dalam proses proyek P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mana tujuannya adalah supaya siswa kita memiliki beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, sekarang kita bahas Bapak Ibu sekalian tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya mengapa sih orang itu berperilaku? Ada 3 hal ya. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan, yang kedua mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Level terendah adalah menghindari ketidaknyamanan. Contoh seperti ada aturan harus turun dari motor. Kalau seandainya tidak turun, nanti akan disanksi oleh Pak Elvin atau Pak Yusuf misalkan. Misalkan anak takut terlambat, dia takut terlambat, kenapa? Takut digundul misalkan. Lah ini disiplin karena menghindari ketidaknyamanan. Ini kita sebut motivasi eksternal ya. Termasuk mendapatkan imbalan. Oh, saya kalau rajin nanti akan diberi selamat oleh Bapak Ibu guru saya atau mungkin diberi hadiah. Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Motivasi yang paling bagus adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita kondisikan anak-anak sekalian, mereka akan disiplin dengan tujuan menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena takut dihukum atau untuk memperoleh penghargaan. Sehingga nanti ke depan masyarakat kita menjadi masyarakat yang tertib. Contoh misalkan di jalan raya lampu lalu lintas ya, di jalan raya perempatan lampu merah kita harus berhenti. Ada polisi atau tidak ada polisi kita berhenti. Begitu. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu sekalian, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau selama ini mungkin ada ada guyonan jenenge merdeka ya belajar sakarepe, gak belajar ya sakarepe, ini salah Bapak Ibu sekalian. Jadi merdeka itu cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi anak-anak akan baik tanpa perlu diawasi, tanpa perlu disanksi. Bapak Ibu sekalian, kita hampir tidak menyadari bahwa ternyata hukuman itu, saya ulangi, penghargaan itu bisa menimbulkan hukuman. Contoh misalkan siswa yang paling pandai di peringkat 1, maka siswa yang paling tidak pandai diberi peringkat terakhir. Ya, nanti siswa yang pandai mungkin akan senang, tetapi siswa yang paling tidak pandai akan bisa merasa sakit hati. Bahkan nanti secara ekstrim bisa bunuh diri, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini perlu kita pahami bahwa penghargaan itu bisa menimbulkan hukuman, Bapak Ibu. Ini dihukum oleh penghargaan ya. Kita lanjutkan.
hukuman atau konsekuensi. Kadang ketika kita menemui pelanggaran siswa itu antara emosi, antara rasa ingin mendidik itu bercampur baur. Kadang kalau kita emosi, anak melanggar langsung kita marahi atau mungkin kita push up. Lah ini namanya hukuman. Nah, kira-kira tadi sudah kita sepakati bahwa ternyata hukuman tidak akan menghasilkan siswa menjadi lebih baik. Karena siswa akan tertib jika ada gurunya, begitu. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa pertanyaan. Misalkan ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, coba menurut Pak Elvin, ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Bagaimana Bu Erna? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menurut Bu Erna, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat merupakan suatu konsekuensi. Yang ketiga, menurut Mbak Dian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk apa? Hukuman. Yang keempat, Bu Rizky menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk konsekuensi, ya. Coba Bu Nanda, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk apa kira-kira? Konsekuensi. Coba Bu Purwati, murid disuruh untuk mengenakan, ini keliru nih, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk apa? Kalau ini hukuman, Pak. Hukuman, ya, termasuk hukuman. Coba pertanyaan terakhir, monggo Bu Dwi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Mari kita lihat kunci jawabannya Bapak Ibu sekalian. Nah, mencatat 100 kali itu hukuman Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ini hukuman. Murid diminta push up juga hukuman. Mengganti kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan air konsekuensi, murid tidak mengenakan sepatu ini hukuman, dan lari mengelilingi lapangan basket ini karena PJOK saat PJOK adalah konsekuensi. Bapak Ibu sekalian, mari kita hindari hukuman Bapak Ibu sekalian, karena bagaimana juga hukuman ini tidak enak, ya. Yang tidak enak sebenarnya bukan hanya siswa, tapi kita juga tidak enak. Jadi saya juga merasakan ketika menghukum siswa itu juga saya juga merasa tidak enak, begitu. Kalau bisa kita lakukan konsekuensi. Nah, coba ini kasus di sekolah kita. Ketika siswa terlambat digundul, ini kira-kira termasuk apa? Kira-kira, coba kita diskusi sebentar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Coba, kenapa Pak Elvin konsekuensi? Karena sudah tertuang di buku peraturan. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bedanya apa sih hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman ini spontan, tapi kalau konsekuensi merupakan hasil kesepakatan. Jadi kalau siswa terlambat digundul, ini merupakan konsekuensi karena sudah kesepakatan. Begitu Bapak Ibu. Ini ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, ya. Nah, sekarang kita bahas apa itu restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, restitusi ini kita gunakan ketika siswa melakukan pelanggaran, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, Bapak Ibu sekalian. Nah, ciri restitusi ada 9, Bapak Ibu sekalian. Jadi poin pentingnya dengan restitusi ini kita belajar dari kesalahan, dan restitusi ini fokus pada solusi, Bapak Ibu. Restitusi. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa sih kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat lingkaran di sini, ya. Budaya positif itu, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang kita impikan di sekolah kita. Anak-anak menjadi sangat baik, ya, disiplin tanpa perlu diawasi, ya, dan merasa nyaman. Tentu budaya positif akan tercipta apabila lingkungan belajar juga positif.
Dan lingkungan positif ini Bapak Ibu sekalian akan tercipta dengan keyakinan kelas yang mana di sana sudah ada peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih luas dibandingkan peraturan kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang coba kita lihat ini contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang pertama misalkan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini contoh dari keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian perbedaan antara peraturan dan keyakinan ya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi dengan tanggung jawab, ketika siswa meminjam buku pasti akan dikembalikan ke tempatnya. Jadi akan lebih bagus kalau kita membangun keyakinan kelas dengan nilai positif sehingga otomatis anak nanti akan tertib Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Kemudian kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, sebetulnya kita semuanya ini memerlukan 5 hal ya. Yang pertama bertahan hidup ya. Semua orang butuh makan, minum ya. Ini termasuk ciri-ciri makhluk hidup, bernafas, bergerak ya. Kemudian kita semua juga butuh kasih sayang. Kalau kita kalau kita kekurangan kasih sayang, nanti kita juga tidak nyaman Bapak Ibu sekalian. Ya, jableh, jarang dibeleh ya. Akhirnya bikin status kemana-mana, begitu. Woi, sedang jableh, gitu ya. Nah, kita juga butuh kesenangan, Bapak Ibu. Saya yakin semuanya sering bermain-main dengan HP. Ya, karena ini merupakan kebutuhan kita. Ya, kita butuh kesenangan. Kalau saya senang lihat YouTube. Kalau sebelum tidur saya pasti lihat YouTube dulu. Ya. Kalau istri saya lihat pocong misalkan, jadi lihat YouTube. Lah ini kesenangan ya. Kalau anak saya lihat YouTube untuk misalkan game dan seterusnya. Lah ini merupakan kebutuhan akan kesenangan. Lalu tiap orang juga butuh kebebasan, ya kebebasan Bapak Ibu, dan tiap orang juga butuh untuk penguasaan. Nah ini penjelasan tentang kebutuhan bertahan hidup tadi sudah saya sampaikan secara sekilas, Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kita bahas tentang posisi kontrol Bapak Ibu sekalian. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu sekalian, yaitu jadi kalau kita menghadapi siswa kita yang melanggar aturan ya, kita bisa memilih kita pada posisi kontrol yang mana? Penghukumkah? Pembuat orang bersalahkah? Teman, pemantau, atau manajer? Posisi yang paling bagus itu manajer Bapak Ibu sekalian. Karena tidak marah, mengajak siswa berdiskusi, menyadarkan siswa, tapi kelemahannya perlu waktu. Seandainya Tadi Pak Elvin yang terlambat berapa orang? Tadi ada 8 orang terlambat. Kenapa kok terlambat? Macam-macam Bapak Ibu. Ada yang tidurnya kemalaman. Kenapa tidur kemalaman? Karena main HP. Ada yang bangun kesiangan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya sebisa mungkin ketika siswa melanggar kita cari pangkal permasalahannya. Kita ajak dialog sampai siswa bisa menemukan solusinya sehingga tidak terjadi pelanggaran berulang karena siswa sadar ini harapannya kita sebagai manajer. Tetapi bila mana kita tidak bisa sebagai manajer ya sebagai pemantau atau teman. Kalau tidak bisa lagi pembuat rasa bersalah, kita hindari sebagai penghukum. Ya saya sendiri Bapak Ibu sekalian, saya berupaya menjadi pada posisi yang tepat, tetapi apabila memang kondisinya itu perlu waktu yang singkat, kadang saya akan menjadi penghukum. Ya, karena mempertimbangkan waktu dan efektivitas. Ya, karena kalau kita sebagai manajer kita perlu waktu. Tapi saya juga pernah juga sebagai manajer. Jadi tidak selalu saya memarahi anak-anak, begitu Bapak Ibu. Harapan kita semuanya bisa menjadi manajer. Perbedaannya di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita jadi manajer, kita akan tanya, apa yang kita yakini?
apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita mengutamakan kepada dialog. Mungkin ini sepertinya kita menjadi BK Bapak Ibu sekalian, begitu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini. Jadi kita berfokus pada siswa, mengutamakan siswa dan untuk siswa Bapak Ibu. Kita ke segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian, ya, segitiga restitusi. Ya, kenapa disebut segitiga? Karena ketika siswa itu melakukan pelanggaran, ya, kita akan melakukan perlakuan yang pertama adalah validasi kebutuhan. Jadi kenapa siswa terlambat? Bisa jadi karena membantu orang tua, bisa jadi karena bangun kesiangan, kita cari kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, menanyakan keyakinan. Saya ulangi, menstabilkan identitas. Jadi kita besarkan hati mereka. Misalkan mereka melanggar, kita sampaikan, ya melanggar itu biasa. Saya dulu juga melanggar. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Jadi ini yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Jadi kita paham kebutuhannya, kita stabilkan identitasnya, dan kita yakinkan keyakinannya. Ini tahapannya Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Nah, mungkin dari pemaparan saya ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusi meskipun waktunya tinggal sebentar lagi. Monggo Bapak Ibu. Silakan Pak Elvin. Mau tanya Pak. Oke. Menurut Bapak Yusuf, apakah ketika kita meminta jaminan kepada siswa yang melanggar untuk tidak melakukannya lagi itu baik atau enggak Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kadang memang kita perlu berimprovisasi untuk untuk menjadikan anak-anak yang melanggar menjadi lebih baik lagi. Nah, selama apa yang kita lakukan itu belum ada kesepakatan, itu maka kita kategorikan sebagai hukuman. Tetapi apabila sudah ada kesepakatan, maka ini kita masukkan sebagai konsekuensi. Kalau bisa kita hindari hukuman, kalau bisa. Jadi tadi kita sampaikan konsekuensi lebih baik dari hukuman. Nah, apakah meminta jaminan itu apakah kira-kira bagus apa tidak? Begitu. Ya tinggal lihat konsekuensinya, situasinya. Apakah sudah disepakati? Sudah disepakati apa belum? Kadang-kadang mintanya terserah siswanya, jaminanmu apa? Gitu. Supaya tidak melanggar lagi. Supaya tidak melanggar lagi. Tujuannya supaya iya. tidak melanggar lagi. Mungkin akan lebih baik lagi kalau anak ditemukan ini janji yang menimbulkan keyakinan bahwa dia ini bisa menepati janji meskipun tanpa jaminan. Kalau mereka baik dengan jaminan, seolah-olah ini mereka terpaksa. Jadi faktor eksternalnya yang lebih dominan. Tapi nanti lihat kondisi saja. Kadang kita di lapangan perlu berimprovisasi. Memang ketika menangani siswa ini kita tidak bisa menggunakan satu rumus yang saklek, tetapi kita kadang perlu melakukan improvisasi cara-cara yang lain. Begitu Pak Elvin. Bisa dipahami Pak Elvin? Bisa. Okay. Terima kasih Pak. Ada yang lain monggo? Cukup Bapak Ibu? Okay. Demikian pemaparan saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari apa yang saya sampaikan. Kita bisa diskusi setelah ini. Apabila ada yang salah dari saya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk MC enggak?